panitia BPDP, yaitu menurut umur. Jadi itulah yang kami jelaskan dulu. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap Allah curahkan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini adalah umat-umat beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, ya serta dirahmati Allah, karena masih dalam suasana Idul Fitri dan bulan Syawal, kami atas nama Komite Min Satu Batam mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mana tahu di antara kita ada yang misalnya kekilafan apa, kita mana tahu nama apa, kita bersentuhan atau mohon kami dimaafkan Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja menyampaikan. Udah di-mute kan? Udah mute kan? Mana Bu, suaranya tolong dimutkan dulu sebentar bisa Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di sini dalam kami komite, kami sudah memaksimalkan semaksimal mungkin dalam penerimaan murid di madrasah kita ini sesuai dengan juknis yang disampaikan oleh Ibu Kepala, yaitu penerimaan adalah sesuai umur, tidak memakai baik zona atau hal tertentu pengecualian, cuma berdasarkan umur. Oleh sebab itu kami tentu sebagai komite cuma sebagai pengawas yang dilaksanakan oleh panitia Bu Kepala beserta timnya atau panitia. Itu telah dilaksanakan. Pertama perlu disampaikan juga, pertama rencana itu 3 rombel, 3 rombongan belajar, karena yang 2 kelas lagi rencana untuk anak kelas 2 yang belajarnya disipkan atau diganti belajar sip, masuk pagi bulan 10 sambung gitu. Oleh sebab itu kami memohon kepada Bu Kepala dan panitia PPDP, mohon ditambah ini karena kita tahu, kita sadar bahwa saat ini situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena kita paham orang tua karena pandemi ini, mohon maaf Bapak Ibu, itulah kita menyampaikan. Alhamdulillah dikabulkan, kita udah menerima 5 rombongan belajar, 5 rombel yang kita tampung, yaitu sebanyak 140 siswa yang dimulai dari umur yang paling besar sampai yang terkecil. Itu yang kami terima. Kami sudah melaksanakan, panitia sudah melaksanakan. Oleh sebab itu setelah kelulusan atau penerimaan murid baru itu selesai, timbul masalah karena masih banyak di antara orang tua murid yang melapor ke kami, anaknya tidak terima. Hampir 99% yang baik menelpon atau via WA. Itu. Oleh sebab itu, berdasarkan itu kami tampung dulu, kami sampaikan kepada Ibu Kepala bahwa ini Bu, ada orang tua murid yang masihkan anaknya sekolah di sini. Apa solusinya? Oleh sebab itu mohon maaf, orang tua Bu Kepala cuma memberi solusi kalau memang ruang kelas tidak ada lagi. Kalau memang orang tua murni, mohon maaf, menginginkan di sini, salah satu jalan yang bisa ditempuh cuma kami dari pihak sekolah akan mengasih lahan. Tapi bukan dari memaksakan kehendak. Oleh sebab itu dalam rapat sekarang ini, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, orang tua murid, kalau seandainya nanti salah kami,
kan gitu. Nah, itu yang kami jaga-jaga. Jangan kami terjebak di sini. Oleh sebab itu mohon bantuan dan kerjasama semua dari Bapak Ibu supaya kita ini berjalan sesuai dengan SOP-nya. Oleh sebab itu sekali lagi sebenarnya mohon maaf kami kalau penerimaan murni kami sudah tenang. Tapi atas permintaan dari Bapak Ibu semua itulah kami usulkan. Alhamdulillah terkabul, tapi cuma mohon maaf, sekali lagi 30 siswa cuma yang bisa kita tampung. Sisanya nanti tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu, tentu kami mohon maaf sekali lagi yang tidak tertampung. Itulah daya dan upaya kami untuk membantu Bapak Ibu semua. Karena alasan dari Ibu Kepala, tidak ada lagi guru yang misalnya ada lahan tapi guru tidak ada, gimana proses belajar dan mengajar nanti tentu terhambat. Oleh sebab itu semua sudah kita sampaikan. Oleh sebab itu di sini kami menyampaikan sedikit, kalau memang itu keinginan dari Bapak Ibu semua, kami pertama dulu kami absen dulu satu persatu. Oleh sebab itu nanti dibantu oleh Pak Umam itu mengabsen semua. Apakah semua dalam ini hadir atau mendengarkan dalam rapat virtual ini? Karena tadi keputusan adalah forum yang menentukan, jangan disalahkan kami. Oleh sebab itu kami absen dulu ya Bapak Ibu untuk sementara untuk membantu absen tersebut. Oh iya, sarannya dari Ibu nanti kita absen dan nanti aja kita absen, kata saya jelaskan sementara karena waktu juga nanti kita absen tadi karena, tapi sekali lagi saya sampaikan adalah forum di sini yang akan menentukan nanti. Jangan salahkan kami lagi kalau seandainya tidak hadir atau tidak rapat di dalam sini. Pertama di sini kami mengusul kalau memang itu keinginan, kita masuk dalam daftar ini, daftar kami tampung itu sebanyak 40 calon siswa atau orang tua yang beserta orang tuanya ada di dalam grup. Dasar hukum kita melaksanakan kalau Bapak Ibu setuju dalam RKB wakaf ini kalau setuju ya, bukan kehendak kami. Pertama dasarnya yaitu kami sampaikan yaitu Al-Quranul Karim tentang infak. Yang kedua hadis Nabi tentang sedekah jariah. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang dana wakaf. Itu dasar hukumnya ya. Yang kelima Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Yang keenam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Ya. Dan iya. Oleh sebab itu mungkin di sini nanti untuk mempersingkat waktu kita tayangkan aja nanti karena waktu juga saran dari Bu Kepala terlalu panjang. Oleh sebab itu saya minta arahan dari beliau supaya kita tidak salah melangkah. Jadi sementara Bapak Ibu kita dengarkan dulu ya arahan atau pengarahan dari Ibu Kepala Min 1 Batam kepada Ibu Irma Suryani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk sementara kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Komite. Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar, Bu. Ya, nah tolong Bu, kita bergantian berbicara. Saat ada yang berbicara, yang lain memute-kan Zoom-nya Bu ya. Jadi biar kita satu suara saja, yang lain dengar, nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komite Pak Agus Dianto yang kami hormati, Bapak Ibu calon wali murid Min 1 Batam yang berbahagia. Bapak Ibu, kita langsung saja.
atas nama Panitia PPDB Min 1 Batam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menampung semua keinginan Bapak Ibu untuk memasukkan anak-anaknya ke Min 1 Batam. Sekedar informasi, yang mendaftar kemarin 357, yang verbal 317 siswa. Kami hanya menampung 140 siswa. Kenapa? Karena kapasitas kami adalah 5 rombel, dengan 1 rombel itu 28 siswa. Tanpa melihat maaf kanan, kiri, atas, bawah, kami melaksanakan juknis yang ada. Jangan sampai kami menzolimi usia anak-anak 7 tahun dengan mencantumkan usia 6 tahun di lulus murni. Saya ingin Bapak Ibu memahami kebijakan kami, juknis yang mengatur madrasah, bukan madrasah yang mengatur juknis. Bapak Ibu, saya mengapresiasi dan merespon keinginan dari Bapak Ibu berdasarkan hasil komunikasi dengan komite bahwa banyak Bapak Ibu yang berkeinginan untuk memasukkan anak-anaknya ke Min 1 Batam. Cuma apalah daya kami hanya terima 5 rombel. Untuk lahan kami ada. Kebetulan kemarin ada di sebelah kelas 1 yang tahun kemarin dibangun 2 rombel. Ya. Saya pastikan bahwa ke komite itu hanya 1 rombel. Karena kita tidak ada lagi guru yang untuk mengajar putra-putri Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin komite hanya menampung aspirasi dari Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, ini berhubungan dengan anggaran. Saran saya, jangan sakit Bapak Ibu untuk RKB komitmen ada lain ada, jangan sampai anggaran yang lumayan besar. Dan Bapak Ibu, kita ada madrasah swasta, kita ada sekolah dasar negeri, dan kita ada sekolah dasar swasta. Jadi sekali lagi tolong jangan dipaksakan putra-putrinya untuk minta ya. Atas nama Batam kepada Pak Komite, kepada Pak Ibu yang sudah ingin membangun kelas ini, niat bahwa kelas ini dinamakan adalah kelas wakaf RKB Komite. Kami sudah 2 kali melihat bukti, bukan janji yang diberikan oleh Bapak Ibu pengurus komite. 2018 terbangun 1 rombel, 2019 terbangun 2 rombel, nanti mungkin Bapak komite akan memaparkan seperti apa proses pembangunannya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Dengan niat luhur Bapak Ibu, dengan niat yang ikhlas, kalau memang ingin membangun kelas RKB kami terbuka, tapi mohon maaf tidak bisa kami tampung semua. Semoga amal ibadah dan niat tulus Bapak Ibu dengan memasukkan anak-anaknya ke Min 1 Batam, insya Allah menjadi ladang pahala untuk Bapak Ibu di hari akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Min 1 Batam yang telah memberi arahan dan pandangan buat kita semua. Sebagaimana beliau sampaikan tadi, bahwa sekali lagi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, jangan karena dipaksakan kehendak di sini, karena beliau mengarahkan masih banyak
madrasah yang lain, tapi memang swasta. Oleh sebab itu, sekali lagi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini memang murni dari Bapak Ibu. Karena di sini dalam rapat ini bukan keinginan kami. Itu sekali lagi. Kalau memang itu dipaksakan, kami nanti kami mohon maaf, tentu kami tidak sanggup melaksanakan, mungkin lebih baik kita menerima yang jalur munis ini saja. Tapi kalau memang Bapak Ibu tetap menginginkan, yuk kita memang betul ikhlas. Tentu kami nanti akan memaparkan RAB yang ada. Oleh sebab itu, tadi saya agak terputus sedikit karena saya sampaikan sekali lagi masalah dasar hukumnya. Tolong Pak Umam, tolong dibantu Pak. Nah, tolong. Nah, jadi kita ulang sekali lagi dalam rapat virtual RKB Wakaf Komite Min 1 Batam ini, kita akan paparkan. Lanjut Pak, ke atas saja biar cepat. Bapak bisa pakai panah. Oh, Pakai panah. Jadi inilah daftar nama-nama calon murid RKB komite, sama-sama Bapak Ibu. Di sinilah nama anak dan orang tua yang kita masukkan ke dalam grup RKB. Inilah sebanyak 40 calon siswa yang itu. Jadi yang nama ini adalah yang kami rekap sesuai dengan yang ikut rapat hari ini. Lanjut Pak. Nah, ini dasar hukum kita, yaitu pertama yaitu Al-Quranul Karim tentang infak. Yang kedua, hadis Nabi tentang sedekah jariyah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang dana wakaf. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Yang keenam, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Yang ketujuh, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2931 Tahun 2015 tentang struktur dan dana komite. Jumlah siswa RKB Wakaf Komite hasil koordinasi dengan Kepala Min 1 Batam sebanyak yaitu 30 siswa. Itu mengingat memang pertama yaitu saya sampaikan tadi guru yang terbatas. Nah, jadi nanti sistem belajar mengajar kita nanti agak terhambat. Kalau kita paksakan nanti 2 rombel. Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini tentu kita akan setelah ini kami paparkan sebelum RAB nanti kalau memang persetujuan Bapak Ibu nanti baru kami tampilkan RKB-nya nanti. Nah, inilah contoh-contoh yang telah sebelumnya kami bangun. Tolong Pak, naikkan. Tolong nanti ya. Ini aja Pak. Inilah pembangunan 2 RKB komite kemarin tahun pelajaran 2019. Ini yang kami berkat keinginan dari Bapak Ibu wali murid tahun pelajaran 2019 2020. Inilah yang kami bangun. Bapak Ibu boleh cross check dan pertanyakan kalau memang ini salah, kami siap. Inilah kami terbuka. Semua anggarannya kami paparkan di papan kegiatannya. Oleh sebab itu inilah bentuk contohnya. Lanjut.
Nah, inilah Pak. Terus, nah, inilah bentuk yang jadinya. Nah, lanjut. Nah, inilah jadinya Bapak Ibu. Nah, ini semua anggaran-anggaran yang rencana kita kalau Bapak Ibu setuju, nanti baru kita masuk dengan penjelasan RAB. Nah, inilah ini terus. Nah, ini ya kami paparkan semua. Terus inilah sekira-kira anggaran untuk satu RKB. Oleh sebab itu sebelum kita melanjutkan masalah RAB, tentu minta akan persetujuan Bapak Ibu semua. Sebelum minta persetujuan Bapak Ibu semua, tentu kami akan mengabsen nama. Nah, lanjut. Nah, inilah proses seleksi RKB Wakaf Komite. Pertama, yaitu calon murid membuat surat pernyataan tertulis baik tulisan tangan atau diketik yang menyatakan meminta kesediaan kepada komite Min 1 Batam untuk membangun RKB Wakaf Komite melalui dana swadaya dengan niat ikhlas tanpa pemaksaan serta menyebutkan jumlah dana yang diimpakkan atau diwakafkan dan didatangani di atas materai yang 6.000 yang diketahui oleh kedua orang tuanya yaitu suami istri. Lanjut. Nah, proses seleksi RKB Wakaf Komite. Surat pernyataan dititipkan nanti seandainya Bapak Ibu bersedia itu dititipkan di kantor Pos Satpam 18 Juni ya. Ini salah ya Bapak Ibu, bukan Juli ya, Juni. 18 Juni 2020 dimulai pukul 7 sampai pukul 10. Nanti seandainya ini Bapak Ibu setujui nanti. Yang ketiga, selanjutnya pihak komite akan merekap jumlah dana yang terkumpul untuk memastikan apakah lanjut atau tidak pembangunan RKB Wakaf ini. Nah, perlu nanti yang selanjutnya, yaitu sekedar moto aja. Komite Min 1 Batam memberikan bukti bukan janji, berbuat dan beramal demi memajukan Min 1 Batam, insyaallah, amin. Ya. Nah, itulah tadi pemaparan. Semua informasi dan hasil rapat ini kami informasikan nanti kalau seandainya kami ulang ini melalui WhatsApp RKB. Ya Bapak Ibu. Nah, itu sementara dulu untuk nanti kami nanti kita buka sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk ke forum nanti pembahasan RKB, minta dulu pendapat atau diskusi apakah kita lanjut atau tidak. Tapi jangan nanti memaksakan kehendak. Nah, itu Bapak Ibu semua. Ya, kami buka seksi tanya jawab. Jadi sebab itu kami absen dulu Bapak Ibu. Mohon maaf. Pertama saya absen dulu atas nama Ahvan Nur Majid. Orang tua nama ayah Jumarno, ibu Maisoroh, apakah ada di dalam grup ini? Dengar suara saya Bapak Ibu, saya absen dulu sebelum saya buka sesi tanya jawab. Tentu kami mengabsen Bapak Ibu. Pertama yaitu atas nama Ahvan Nur Majid, orang tua Jumarno, ibu Maisoroh. Adakah di dalam kita dalam rapat ini? Mohon jawab Bapak Ibu. Dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar, Pak. Siapa nak? Atas nama Ahvan Nur Majid, orang tuanya ada? Bapak Jumarno atau Ibu Maiswarah? Oke. Bapak Ibu, kalau silakan Bapak Ibu, kalau enggak gini aja, sebutkan nama anak dan nama orang tua, bisa kami checklist. Anak, ya sebutkan nama anaknya siapa ya? Maaf sebentar. Satu-satu dulu nanti jangan semua ya. Timur dulu semua yang nanti. Permisi Pak Ketua. Mohon Bapak Ibu untuk audionya dihidupkan. Ya. Audio di bagian bawah sebelah kiri supaya diabsen oleh Bapak Ketua Komite bisa bersuara. Silakan. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, mohon audionya dihidupkan.
Karena tadi kami matikan semua audio. Silakan. Bapak Ibu langsung saja sebutkan nama anaknya. Terus kami cek siapa yang ada sini. Satu persatu ya. Nomor 17 Pak Ketua, Nadifa Ayu Fitriani. 17. Oke, nomor aja. Oke. Oke. Siapa lagi? 10. Di mana ya? Mas satu, Bu. Mohon mematikan audio kampanye. Mana Bu Erinnya? Mungkin mohon Pak Ketua dibacakan saja seperti tadi. Nomor Nanti yang dipanggil mohon bersuara. Ya. Nomor Oke Bapak Ibu yang saya hormati, mohon perhatiannya. Saya Nomor akan 10. memanggil, mohon sebentar. Saya akan memanggil nama calon peserta didiknya, kemudian nama orang tuanya. Nanti mohon absen ya, saya bacakan. Afan Nur Majid, nama ayahnya Jumarno, nama ibu Maisaroh. Apakah ada? Lanjut bawah. Lanjut aja, Pak. Nama ayahnya Jumarno. Apakah ada dalam forum? Oke. Selanjutnya Nadira Balkis Aulia. Nadira Balkis Aulia. Ini kan absen nih. Kayak mana kami absennya? Ada gitu. Ini kami tidak ada kan di sini. Nah, jadi Mohon Bapak Ibu sebentar. Kalau yang belum dipanggil nama anak atau bapak orang tuanya, mohon jangan bersuara dulu ya. Iya, Farid. Berikutnya nama anak Syahkira Fauzia Khairul. Bukan mana? Kita jawabnya ini. Ya. Selanjutnya Zahran Bima Ramadan. Hadir Pak. Hadir ya? Oke. Yang ngomong aja. Orang tua Zahran Bima Ramadan hadir. Budi Setiawan. Oke, berikutnya Muhammad Fatir Al-Faturi Kendra. Ada? Berikutnya Yuda Arga Pradipta. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Yuda Arga Pradipta hadir. Kemudian selanjutnya Kaila Al-Zuhro Sahrawati. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Keluarannya loh. Berikutnya Laufaiza Iftitah. Laufaiza Iftitah. Apa ada orang tuanya di sini? Kemudian Muhammad Farid Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Ahmad Rosadi. Ahmad Rosadi belum ada. Selanjutnya Cipa Putih Nafira. Ya. Enggak ada suara. Cipa Putih Nafira. Belum ada. Maisaro. Ini yang dihadir semua ya.